Halo semuanya, selamat datang di Daunnet Films. Gue udah beli Intel Core i9 ini 12th generation 12900K. Nah, itu tadi guys, gue udah pasang Intel Core i9 Alder Lake gua 12th generation 12900 di PC gua. Dan ini udah pakai DDR5. Di episode kali ini gue nggak akan cuman review doang, gue akan kasih tahu kalian prosesor yang katanya udah punya 8 P-core atau performance core ditambah lagi dengan 8 E-core atau efficiency core itu seberapa ngebut dan seberapa efisien. Jadi di video kali ini gue akan tes nanti kalau misalnya kita pakai Adobe Premiere Pro penggunaan medium itu kira-kira seberapa cepat dan listrik yang akan dikeluarkan atau dihabiskan itu berapa watt kira-kira. Dan nanti kita juga akan tes untuk penggunaan yang berat banget, kira-kira listrik yang akan dikeluarkan itu seberapa dan kita dapat speed seberapa enak. Dan di samping itu juga karena katanya efficiency core ini akan bekerja saat kita kerja live, kita juga bakalan tes untuk penggunaan yang rendah daya, kayak misalnya kita lagi idle di Adobe Premiere Pro, buka Microsoft Word atau Google Doc, atau kita lagi browsing, kira-kira seberapa hemat yang akan kita keluarkan listriknya di PC ini. Untuk pengujiannya, gue sendiri nggak pakai software ya, gue langsung pakai alat wattmeter untuk ngitung seberapa listrik yang dikeluarkan. Dan ini berarti udah include layarnya, GPU-nya, dan juga peripheral lainnya. Karena kalau gue sendiri tuh pengen lebih ngegambarin seberapa sih yang dikeluarin secara keseluruhan dari PC ini. Nah, sebelum kita mulai pengetesannya, gue pengen tunjukin dulu spek dari PC ini. PC ini sendiri udah pakai Intel Core i9 12th Gen 12900K, 16 core, di sini terdiri dari 8 P-core dan 8 E-core. Untuk GPU-nya kita pakai RTX 3060. Kenapa kita pakai 3060? Karena penggunaan kayak Adobe Premiere Pro gitu-gitu lebih banyak menggunakan prosesor. Lalu selanjutnya di sini kita ada motherboard-nya. Kita pakai ROG Maximus Z690 Hero. Nah, ini adalah motherboard ROG dari Asus yang udah punya built-in Wi-Fi 6. Motherboard ini juga udah support DDR5 dan PCIe 5.0. Dan ini udah support Thunderbolt 4 di port belakang. Nah, ini motherboard yang ultimate banget bagusnya. Asli, ini keren banget. Dan juga untuk RAM-nya di sini kita pakai DDR5 karena motherboardnya sendiri udah support DDR5. Jadi kita pakai DDR5. Untuk SSD-nya jelas kita pakai SSD yang high speed ya. Di sini kita pakai WD Blue yang speednya udah sampai 3500 Mbps. Dan ini untuk peripheral lainnya secara detail. Nah, jadi kalian udah dapat gambaran ya seberapa high-end PC ini. Nah, disclaimer sebelum kita mulai tesnya. Yang pertama, tes ini kita sambil rekam di OBS. Jadi pastinya nanti GPU udah langsung kepake 60-70% sendiri. Jadi dari sisi listriknya pasti ada penambahan 40-60 wattan. So, jangan khawatir. Tapi nanti kita juga akan lihat pada saat OBS mati ya. Yang kedua adalah kita tes ini dari semua hal yang ada di meja ini. Mulai dari PC-nya, layarnya, speakernya, capture card-nya, sound card-nya, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita pengen lebih memberi gambaran ke orang-orang. Kalau misalnya kita punya satu set PC, itu listrik yang harus dikeluarin berapa sih untuk penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Khususnya menggunakan Intel Core i9 12th generation. Sebelum kita mulai pengetesannya, gue pengen kasih tahu dulu gambarannya dan benefitnya dari Intel Alder Lake ini. Di CPU sebelumnya itu belum ada efficiency core. Jadi semua hal itu pakai performance core. Memang kenceng, tapi pada saat idle, listriknya nggak bisa sehemat sekarang. Rata-rata dengan setup gue ini, gue butuh 200 watt lebih. Tapi sekarang, langsung aja kita lihat. Oke, langsung aja kita mulai tesnya. Nah, tes yang pertama di sini kita menggunakan Unreal Engine. Unreal Engine ini aplikasi yang punya load berat setiap saat. Kalau dari previewnya sendiri di sini cukup lancar seperti yang kalian lihat ya. Navigasi gue juga tidak mengalami masalah sama sekali. Di sini listriknya berkisar 320 sampai dengan 400 watt di saat kondisinya lagi full banget. Tapi kalau rata-ratanya ya 320-an. Nah, ini posisinya sudah ditambahkan dengan OBS yang lagi berjalan.
Tes yang kedua kita langsung aja buka project Video Monster yang dimana After Effects-nya ribet banget. Nah, kalau kita buka After Effects ini agak beda dengan Unreal Engine. Di sini listriknya berkisar 220 wattan. Stabilnya ya 200 ya sampai 220 gitu-gitu. Tapi di saat kita lagi ngejar RAM preview dimana itu berat banget, semua energi dikerahkan, maka listriknya bisa peak dari 380 sampai 400 watt. Tapi sekali lagi ini After Effects enggak setiap saat kita pakai di posisi peak. Jadi rata-ratanya ya 220 wattan, pada saat peak itu 300 watt. Nah, selanjutnya kita mengerjakan project yang lebih ringan, yaitu menggunakan Adobe Premiere Pro dengan screen recording OBS. Nah, di sini kalau kita lihat rata-rata listrik yang digunakan saat kita menggunakan Adobe Premiere Pro adalah 190 wattan. Nah, seperti yang gue bilang, itu kan pakai OBS ya. Sekarang kalau nggak pakai OBS, dia itu cuman 147-an buat posisi idle, lagi ngedit santuy dan kita lagi standby, kebuka. Nah, gimana dengan tes yang tanpa menggunakan OBS? Kita lihat aja listriknya pasti jauh lebih ringan. Nah, sekarang kita akan coba misalnya kita lagi habis kerja dari After Effects, terus tiba-tiba kita close After Effects-nya dan browsingan biasa. Nah, misalnya ini posisi masih 220 nih. Kita close aplikasinya dan nih Kriswan akan bilang apakah ada penurunan, Wan? Ya, 180. 180, terus sekarang saat kita coba browsing doang 162, 157. Dan ini akan terus turun, misalnya bisa sampai 140, bahkan bisa 120. Misalnya kita lagi pengen nonton sebuah video di sini. Dan ibaratnya kita lagi kayak kerja santai gitu ya, sambil nonton YouTube misalnya. Oke, berapa, Wan? 164, 160, 158. Nah, angkanya kalau hanya untuk kerjaan-kerjaan ringan itu sekitar 160, 150, bahkan bisa menyentuh 120, tergantung apakah kita pakai fitur-fitur yang berat atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu beban yang harus kita keluarkan, beban listriknya. Ya, kalian hitung aja sebulan bakalan habis berapa. Jadi bisa dipastikan kalau kalian kerja cuman untuk Adobe Premiere Pro, terus kalian lagi cutting-cutting, ini beban listriknya nggak begitu besar, tapi power atau speed yang kalian dapat kencang banget. Untuk kerjaan yang berat-berat, bakalan menghabiskan listrik, tapi worth it dengan speednya. Untuk kerjaan-kerjaan yang ringan, kayak misalnya kita ngerjain Google Doc ya, kita pakai Google Chrome atau kita lagi buka Microsoft Word, ini hampir kayak lagi idle, cuman nambah beberapa watt aja. Tapi kalau misalnya kita langsung touch bagian grafik, ini juga langsung tinggi. Nah, sebenarnya gue sendiri menyarankan kalian menggunakan Windows 11 karena ada teknologi yang namanya Intel Thread Director. Nah, teknologi itu bisa memungkinkan e-core dengan P-core-nya itu bener-bener stabil dan juga efisien banget. Nah, itu dia kira-kira pengetesan kita menggunakan Intel 12 Gen ini, Intel Alder Lake. Dan ini Intel Core i9 yang menurut gue sekarang paling hemat daya, paling kenceng, dan juga paling efisien. Dan kata-kata yang tadi gue bilang, itu bisa kalian buktikan lewat data yang gue kasih. Dimana kita udah tes untuk heavy duty, untuk medium, dan juga untuk yang light work. Gimana menurut kalian tentang Intel 12 Gen ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Thank you for watching and always out of the box.